Hmm, Oke, baik kita mulai ya diskusi kita hari ini, Dik. Nah, Mas izin share screen dulu. Ini sekarang 13.23 ya. Oke. Mm-mm. Nah, oke. Nah, kemarin ya kita sudah bahas eh, tentang kinematika, di dalamnya itu termasuk tentang perpindahan, kecepatan, percepatan atau akselerasi, dan kita belum bahas gerak jatuh bebas ya. Nah, kita coba bahas ya hari ini tentang free fall dan hukum Newton dan aplikasinya, dan kita kenalkan sedikit tentang momentum dan impuls ya di situ. Oke. Nah, ini ya. Oke. Judulnya adalah ini ya, free fall motion ya, atau gerak jatuh bebas ya di dalam Indonesianya ya, situ. Sini. Ini ya. Ini gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, di sini. Nah, kita bedakan saja ya. Yang pertama itu bagaimana kalau misalnya nanti ini geraknya itu jatuh ke bawah ya. Ini jatuh ke bawah. Karena ada juga yang dilemparkan ke atas gitu. Nah, tapi sebelum ke situ ya, Dek ya. Nah, kita ingat-ingat tiga perumusan yang sudah kita dapat pada GLBB kemarin. Ya. Tiga perumusannya kan seperti ini ya. Yaitu V sini, V0 plus minus AT. Yang kedua, V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga, S sama dengan V0T plus minus setengah AT square. Iya, AT pangkat 2 situ. Dan di mana kemarin ini kita sudah bahas bahwa kalau dia plus, artinya kita berurusan dengan objek yang dinamakan objek yang dipercepat ya, kecepatannya bertambah. Yang kedua, kalau minus itu artinya kita berhadapan dengan kasus diperlambat, gitu ya. Kecepatannya berkurang. Nah, seperti itu. Kalau dia jatuh ke bawah, sudah pasti dipercepat dong, gitu ya. Sudah pasti dipercepat, gitu. Ya, karena ya hukum alamnya seperti itu. Kalau dia dijatuhkan dari atas, dia pasti dijatuhkannya dipercepat, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini ya. Oke. Nah, ini saya punya tanah ya. Nah, gini. Nah, ini tanah. Kemudian dari atas tanah ini saya jatuhkan sebuah benda ya. Nah, ini sebuah benda ini katakanlah bermassa M, yang which is massanya itu nanti kita tidak butuh juga ya. Nah, ini dia jatuh dari ketinggian ketinggian H gitu ya, misalnya di. Nah, ini ketinggiannya itu adalah H ini ya. Nah, ini ciri-ciri gerak jatuh bebas nanti at least dia itu kecepatan awalnya itu nol gitu ya. V0 itu sama dengan nol. Itu gerak jatuh bebas gitu ya. Ciri-cirinya sudah umum. Sudah umum. Maka nanti kamu bisa cari deh berapa ini kan jatuh ke bawah nih. Hmm. Maka kamu bisa cari nanti berapa kecepatan pada saat di sini. Nah, V-nya itu berapa gitu ya. Nah, ini kemarin kita tuh sebut VT ya. VT kecepatan pada saat T. Nah, berarti kecepatan pada saat waktunya T itu nanti berapa? Gitu ya. Nah, di sini. Ya, kita tinggal modifikasi perumusan yang kita punya saja. Misalnya, kalau kita pakai rumus yang pertama di sini, gitu ya. Dan kita lihat ya, bahwa kalau misalkan gerak vertikal di sini ya, jatuh ke bawah, gaya gravitasi, apa namanya, percepatan gravitasinya kan ke bawah juga ya. Nah, ini, sebesar G, gitu ya. Nah, kalau dia searah dengan gravitasi, pasti plus, gitu ya. Itu, positif G, berarti nanti A-nya itu
sudah pasti A-nya itu kita ganti dengan G, gitu ya. Nah, kalau kita ganti dengan G, berarti yang rumus yang pertama tadi, VT, itu ya, sama dengan V0 ditambah GT. Ini ya. Nah, V0-nya ini kan sama dengan 0, gitu. Maka kita bisa mencari kecepatan pada saat T. Kalau V0-nya 0, berarti di sini VT itu sama dengan G dikalikan T. Nah, ini ya. Jadi, simpel sekali. Nah, di mana T itu adalah waktu dan G itu adalah percepatan gravitasi. Bisa kamu ambil 9,8 atau 10 ya, nah, tergantung pada soal itu. Nah, kalau begitu boleh nggak Kak kita kita pakai rumus yang lain misalkan untuk mencari variabel-variabel yang lain? Boleh saja. Kita ambil rumus yang kedua misalkan ini. Ya, rumus yang kedua itu kan mengatakan rumusnya gini ya. VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat. Ingat ya, plus ya. Dan A di sini kita ganti dengan G. S di sini kan jarak horizontal. Berarti kalau di sini jatuhnya itu vertikal, berarti S di sini kita ganti dengan posisinya H, ya, bukan S lagi. Kalau S itu kan segini, apa, mendatar. Kalau H itu kan vertikal, gitu ya. Jadi ini kita hanya menyesuaikan saja. H itu dari bahasa Inggrisnya ketinggian, height, gitu ya. Di sini. Nah ini, gitu ya. Nah, oke, V0-nya 0 ya, karena gerak jatuh bebas. Berarti kita punya di sini nanti kalau itu nol ya sudah, suku pertamanya habis. Sisa VT kuadrat itu sama dengan 2G dikalikan H ya. Karena ini masih kuadrat atau square. Maka di sini untuk menghilangkan kuadratnya, ya kita diakarkan saja. Akar 2 dikalikan G dikalikan H ya. Nah, di sini. Gitu. Ini ya. Nah, jadi simpel sekali. Akar 2GH. Gitu ya. Nah, ini. Nah, yang ketiga, kita bisa cari ketinggiannya dong. Ya, dari situ ya. Nah, ini. Dari ini. Nah, rumus ketiga. S di sini ya. S di sini kita ganti dengan apa? H ya. Nah, itu H sama dengan V0 dikalikan T plus setengah, gitu ya. A-nya diganti G, T pangkat 2, gitu ya. Nah, ingat V0-nya adalah 0, gitu ya. Nah, ini berarti kalau 0 ya sudah, sisa H sama dengan ya setengah GT pangkat 2, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, gitu. Atau biasanya itu di soal-soal itu ditanya waktunya itu berapa, gitu ya. Kalau ingin mencari waktunya berapa ya tinggal kita manipulasi saja ini ini ya rumus yang ada di sini deh. Gimana cara manipulasinya Kak? Ya kita mainkan saja. Nah dari perumusan ini ya deh ya. Nah itu kan adanya bisa tulis lagi. Ini 2 dikalikan H gini ya. 2H sama dengan GT pangkat 2 gini ya. Berarti ini kita bagi G pada kedua ruas ya. Berarti ini jadinya T kuadrat kan 2H per G. Nah, gini ya. Nah, ya sudah. Kalau ini pangkat 2 menghilangkan kuadratnya tinggal diakarkan dong. Gitu ya. T sama dengan akar. Nah, di sini ya, 2H dibagi dengan G. Gitu ya. Nah, di sini. Jadi ini rumus-rumus yang sudah reguler gitu deh. Sudah umum ya. Nah, jadi Mas kasih penjelasan dikit ya. Nah, nanti ini variabel-variabelnya itu masing-masing berarti apa. Gitu ya. H itu stand for height, ketinggian. Dimensinya satuannya meter. Nah, itu ya. G itu stands for gravitasi ya. 9,8 meter per second pangkat 2 atau boleh juga 10 meter per second pangkat 2. Tapi untuk kemudahan kita, saya rekomendasikan 10. Pakai 10 saja. Tapi kalau di soalnya diketahui 9,8, ikut saja 9,8 karena itu ada artinya biasanya. Itu ya. Artinya apa? Ya artinya itu merujuk pada jawaban yang paling mirip pada soal. Yang berikutnya ada T. T itu stands for time ya, waktu, satuannya second. Lalu apalagi ya? Di situ ada VT, ini kecepatan pada saat T. Ya. Atau boleh juga kamu sebut kecepatan pada saat dia jatuh di tanah. Nah, gitu ya. Satuannya meter per second, gitu ya. Gitu. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Ya, ini kenapa saya bahas ini?
karena ini sangat sering keluar ya, apalagi judulnya free fall ya, free fall motion. Nah itu. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak apa-apa. Enggak, Kak. Oke. Semoga ada soal ya yang berkaitan dengan itu ya. Nah, oke, sebentar. Saya carikan soal yang about free fall gitu ya. Karena menarik sekali free fall motion. Loh Kak, kok ini jatuh ke bawah doang? Kok yang jatuh yang ke atas nggak ada? Bukan jatuh ke atas ya, tapi dilempar ke atas. Nah, itu nanti pengecualian. Nah, kita fokus ke kisi-kisi saja dulu ya. Nah, itu. Wait, wait, wait. Sebentar, saya carikan soalnya. Justru banyak soal tentang mekanika di sini. It's okay, nggak apa-apa, bagus. Nah, ini sudah kemarin, nomor 5. Nah, ini dia, nomor 6 ya. Ini. Ini ya, when an object undergoes a free fall motion. Nah, judulnya sudah free fall nih, sudah pasti keluar dong. If G 10. Nah, kalau sudah G-nya dimintanya 10 ya kita sudah tidak usah mempersusah diri. Nah, diketahuinya G-nya 10 ya. Meter per second pangkat min 2. The velocity of an object at the end of 5 second. Nah, simple sekali. Nah, ini. Ini sudah saya kasih rumusnya tadi ya. Ada G, ada T. Nah, ini. Jadi inilah. Ini ya, ini. Rumus bersama satu di sini. Yaitu G dikalikan T. Gitu ya. Langsung saja masukkan di. Nah, ini. And then VT is equal to G times T. G is 10 ya. Meter per second square. T-nya itu adalah 5. 5 second. 10 kali 5, ya 50. Ya, 50 meter per second. Gitu ya. Nah, gampang sekali yang D jawabannya. Gitu ya. Nomor 7, ini tentang gerak melingkar. Nah, ini gaya yang banyak sekali. Nah, ini. Oke. Apakah ini? Nah, ini menarik, ini nomor 12 ya. Nomor 12. Oke, kita keep dulu. Barangkali ada yang terpisah nih soalnya. Siapa tahu dia, siapa tahu dia terselip ya. Nah, ternyata tidak ada. Wah, nomor 20 ini bagus juga ini. Oh, tapi ini tentang gaya otomotif ya. It's okay, nggak apa-apa. Kita simpan dulu buat besok. Besok ya. Nomor 12 kali ya. Oke. Nah, on the same straight line at points A, B, and C. Jadi pada garis lurus yang sama, pada titik A, B, dan C, an object undergoes a uniform acceleration motion starting from point A with a velocity of 0 at point A. Jadi kita tuliskan dulu saja ya. Nah, titik A gitu ya. Ini kecepatannya itu 0 ya. Berarti kecepatan awal V0 ya. Nah, kita akan tandai saja dia ya. Kan di sini kan kecepatannya di titik A, V0A gitu ya. Nah, itu tulisannya 0 gitu ya. 0 meter per second gitu. When passing through point B, nah di mana ketika dia melewati titik B, nah di sini ya dia. Di sini the velocity is 2 meter per second gitu ya. Sebut saja VB gitu ya. 2 meter per second. Nah, gini ya. N, nah ini sebentar. Langkah lebih baiknya kita tuliskan ini V0 ya. Oke lah. Ini gini aja di VA gitu ya. Masalah indeks itu nggak masalah ya dia. Yang penting adalah substansi makna dari indeksnya itu apa gitu ya, merujuk pada apa gitu ya. Ini. And when reaching point C, ketika dia mencapai titik C, kecepatannya itu 4. Nah, ini ya. Ini di sini. VC itu adalah 4 meter per second. Therefore, oleh karena itu, the ratio of the distance between AB and BC is, nah jadi jarak antar rasio jarak
antara AB, ini ya, sebut saja ini SAB gitu ya dia. Nah, ini, dan jarak antara BC di sini adalah berapa gitu ya. Nah, ini gitu. Nah, oke. Apa clue-nya di sini? Di sini clue-nya itu adalah uniform acceleration motion. Jadi percepatannya seragam. Jadi dari A ke B percepatannya itu adalah A gitu ya di sini. Dari B ke C percepatannya itu adalah A juga gitu ya. Nah, oleh karena itu, Dik, nah kita pakai rumus ini ya, yang ada V awal, ada V akhir, ada jarak. Nah, itu rumusnya ya. Rumusnya kan ini, Dik, tadi ya. Nah, ini saya tuliskan di sini atasnya. Rumus ini VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS ya. Kita rumus ini ya. Kenapa kita pakai plus, Kak? Karena kecepatannya bertambah dari 0 ke 2, 2 ke 4 ya, bertambah. Seperti itu, Dik. Nah, oke ya. Ya kita tinggal modifikasi saja. VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Berarti pada kasus SAB gitu ya. Nah, SAB ini kecepatan akhirnya adalah VB ya. VB kuadrat gitu ya, dia sama dengan kecepatan awalnya berapa? VA ya. VA kuadrat gitu ya. Nah, tambahkan apa ini rumusnya? 2AS, betul ya. 2A dikalikan S. Nah, S apa, Mas? SAB. Nah, gini ya. A-nya berapa? Nggak tahu, biarkan saja. Yang penting kita tahu bahwa petunjuk yang kita dapatkan adalah uniform. Betul ya? Nah, dengan cara yang sama juga, yang BC, berarti sama juga ya, dia ya. Berarti BC ini kecepatan akhirnya adalah VC, tuliskan saja VC kuadrat ya, sama dengan kecepatan awalnya adalah VB, berarti gini ya, VB kuadrat plus 2A ya, sama-sama A ya, ingat ya. Nah ini, dikalikan S-nya, S apa? SBC, gitu ya dia. Nah ini sudah, tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. Nah, VB kuadrat, berarti kan 2 pangkat 2 ya dia. 2 pangkat 2, 4 ya. VA kuadrat, 0 pangkat 2, 0 ya. Tambahkan 2A S AB ya. Nah ini, berarti SAB-nya berapa nih, Dek? Berarti SAB-nya ini ya, 4 dikurangi 0 kan 4 ya. 4 dibagi 2, 2 ya. Nah ini, 2 per A gitu ya. Nah, gitu ya. Nah ini, dengan cara yang sama, ini VC. VC-nya kan 4 ya. 4 pangkat 2, berarti kan 16 ya. Nah ini, 16 sama dengan VB-nya berapa, Dek? 2 ya. 2 pangkat 2, 4 ya. Tambahkan 2A S BC ya. Nah, ini maaf kalau kita mepet-mepet ya. 16 kurangi 4 kan 12 ya, Dek ya. 12 sama dengan 2A S BC ya. Nah, ini. Lanjutkan ke sini ya. Berarti SBC-nya sama dengan 12 dibagi 2A. Gini ya, Dek ya. Nah, seperti itu. 12 dibagi 2 berapa? 6 ya. 6 per A. Oke. Jadi SAB-nya 2 per A, SBC-nya adalah 6 per A. Gitu ya. Ya sudah, perbandingan antara SAB dengan BC berapa, Mas? Ya, masukkan ya. SAB dibagi SBC. Nah, ini ya. SAB-nya itu adalah 2 per A ya, dia. SBC-nya adalah 6 per A, gitu ya. Ini coret-coret ya. Berarti jawabannya 2 per 6 ya, dia. 2 per 6 kan bisa disederhanakan lagi ya. 2 dibagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya adalah 1 banding 3 ya. Jawabannya C. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pahami dulu saja, nggak apa-apa. Memang ini soal kompleks yang ini. Ada soal Paham, kompleks, ada soal simple. Gimana? paham kok, Kak. Iya, gampang kok. Oke, yang ini lebih gampang lagi. Nomor 6, gitu ya. Oke, Eh, mau latihan soal tentang free fall motion atau kita lanjutkan tentang hukum Newton, Dik? Maunya. Latihan soal dulu aja, Kak. Soal ya.
Tapi Heeh. soal tentang free fall nggak ada. Saya buatkan soal sendiri ya. Oh iya. Mm. Oke, biar kita kaya soal. Oh ya, saya tuh janji mau ngasih buku ya. Cuma saya lupa. Oh iya. Heeh. Di situ banyak sekali soal-soal tentang ini dalam bahasa Inggris tentu saja. Cuma uraian sih. But Hmm. it's okay. Nggak masalah, uraian. Oke, sebentar. Oke, wait. Sebentar. Oke, ini ya. Kan objek ini is true ya, dilemparkan to is, oh ini aja, is in free fall, is in ini ya, is in vertical free fall. Jadi gini saja petunjuknya, Dik. Pokoknya gini, kalau benda jatuh ke bawah dan soal itu tidak tidak memberikan informasi kecepatan awal, pokoknya asumsikan aja kecepatan awalnya nol, kecuali kalau kecepatan awalnya ditanya. Itu saja tipsnya. Ini is in vertical free fall with height ya, dengan ketinggian 200 meter ya. If an object is hit the ground ya in 5 seconds. Nah, ini saya buatkan soal yang unik ya. Nah, ini is in ini ya. Determine ini determine initial velocity of object ya. Assume G itu 9,8 ya. Nah, gini. Seperti itu. Asumsikan G-nya seperti itu. Nah, ini malah saya buatkan soal yang lebih unik ya. Kecepatan kecepatan awalnya justru yang ditanya sekarang nih. Itu ya. Nah, berarti pertama kita harus tahu ketinggiannya ya. Ketinggiannya adalah 200 gitu ya. Nah, di sini. Tuliskan saja dulu. Hanya adalah 200 meter ya. Nah, jadi objeknya itu menyentuh tanah dalam waktu 5 detik gitu ya. Nah, boleh diilustrasikan lah ya kalau misalkan bingung. Nah, ini tuh unik. Kecepatan awalnya ditanya. Sedangkan dari tadi kita kan kecepatan awalnya diasumsikan nol ya. Berarti di sini ada V0-nya. Nah, di sini V0-nya ditanyakan dan di sini ketinggiannya di situ adalah 200 ya. Nah, ini hanya 200. Dia nyampe sini ya. Nah, ini
itu dengan kecepatan VT 5 second dan hanya 200, V0-nya ditanyakan ya. Ini. Oke. Nah, ingat ya, Dek ya, petunjuknya itu adalah kita memainkan rumus yang ada di sini, Dek. Nah, di sini ya. Ini sebenarnya rumus sakti. Nah, artinya sakti itu bisa kita ubah-ubah sesuai kemauan gitu. Nah, jadi kita tidak selalu template nih kalau ngerjain soal fisika nih. Nah, ini kira-kira yang masuk akal kita pakai rumus yang mana nih? Yang ini VT mungkin nggak? Nggak mungkin ya. VT-nya kan nggak ada informasi VT. Ini juga nggak ada. Berarti dua rumus awal ini cancel saja, gitu ya. Nah, gini, Hmm. Heeh, gitu. Oke, ya sudah. Tapi ini, loh Mas, kan itu kan kok ada S. Nah, S-nya diganti aja dengan H ya. Nah, gitu ya. Ingat, ini dipakai yang plus karena free fall ya. V0T tambahkan setengah. Ingat, A-nya itu diganti dengan G. Nah, gitu saja. Nah, ya udah dapat nih channelnya. Nah, tapi ini susah nih karena karena ada pangkat duanya T-nya. Enggak sih, enggak susah. Yang susah ini kalau ditanya T-nya baru susah gitu ya. Susah dalam artian harus selesaikan eh, apa namanya? Persamaan kuadrat ya. Hanya 200 nih. Nah, harus matematika dong. V0-nya ditanyakan Mas. V0 dikalikan T. T-nya berapa? 5 ya. Tambahkan setengah ya. G-nya adalah 10. Nah, gitu ya. T-nya adalah 5 pangkat 2. Itu ya, Dek ya. 10 bagi 2, 5 ya. Nah, gini ya, Dek ya. 200 V0 dikalikan 5, ya 5 V0. Gitu ya. 5 pangkat 2, 25. 25 kali 5, 125 ya, Dek ya. Ini. Berarti di sini 5 V0 sama dengan 200 dikurangi 125 ya. Itu sama dengan 75 ya. Di sini 5 V0 ya. Maka V0-nya berapa? 75 bagi 5, yaitu 15 ya. Nah, gini. Itu. Ya, kadang-kadang soal itu unik ya. Tidak selalu V0-nya 0. Nah, ini kan asumsi saja. Nah, ini. Gitu ya. Oke, bisa ya. Iya. Iya, gampang ya. Oke, kita coba lanjut bab ya. Berarti ya. Nah, ini. Coba kita bahas tentang ini ya. Newton's Law of Motion ya. And their applications. Gitu ya. Dan aplikasinya. Ini cukup banyak. Dan cukup rumit juga. Hukum Newton. Gitu. Tapi sebelum itu coba saya kasih tugas ya. Ini nanti bisa dikerjakan kalau misalkan sudah selesai les. Ini ya, ini an object itu ya is in vertical free fall to with 13 h ini ya dengan ketinggian tertentu ya with ini initial velocity 5 meter per second ya. If the velocity of object when hit the ground is ini ya 45 45 meter per second ya and G 10
10 meter per second square, gitu ya. Nah, ini susah nih pertanyaannya ini. Nah, itu ya. Determine, gitu ya. Time of object to hit the ground. Nah, ini. Jadi yang ditanya itu adalah waktunya, Dek. Nah, nanti dicoba ya. Ini PR. Nah, ini PR ya. Nah, ini saya kasih jawabannya ya. Apa namanya pilihan jawabannya? Saya coba kasih pilihan jawabannya seperti ini. Nah, ini. Jangan pakai AI ya. 3 second, B-nya 4 second, nah, 5 second, D 6 second, E 7 second. Gitu ya. Nah, nanti coba ya. Gitu. Nah, biar ada kerjaan lah. Oke ya. Seperti itu deh. Ini lebih susah ya daripada yang tadi. Nah, ini karena ini pakai pakai apa namanya di matematika itu persamaan kuadrat gitu ya. Nah, itu. Hmm. Oke. Nah, kita coba lanjutkan ya pelajarannya ya. Nah, nanti itu ada yang namanya hukum Newton ya. Newton's law of motion. Nah, ini itu ya. Hukum gerak. Nah, ini. Nanti ini hukum Newton itu bisa kita kombinasikan dengan kinematika, deh. Bisa. Nah, tapi lagi-lagi ya tergantung konteks ya. Nah, seperti itu. Nah, kita kenalan dulu ya dengan hukum Newton ya. Nah, pertama itu ada yang namanya hukum Newton satu ini ya. Ini. Nah, jadi hukum Newton satu itu ya. Ini jadi istilahnya an object ya, suatu benda is still in rest ya, pada keadaan diam. Ini ya. When there is no force ya, ketika tidak ada gaya yang mengenainya. There is no force uh, hit the object gitu ya. Jadi benda diam akan selamanya diam selama dia tidak ada gaya yang mengenai dia gitu ya. Nah, kalau diam no force ya, no force itu berarti tidak ada gaya. Force itu disimbolkan dengan F ya. Nah, berarti di sini nanti ini jumlah gaya yang bekerja, saya kasih simbol vektor karena gaya itu vektor ya, sama dengan nol. Nah, ini gitu. Ya, itu hukum Newton satu. Nah, seperti ya. Jadi benda diam akan tetap diam ketika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Ya, ini common sense sekali. Ya, masuk akal. Nggak mungkin benda itu bergerak sendiri. Nah, yang kedua, nah, jadi kata kuncinya nanti ini hukum Newton satu itu berbicara tentang ini deh. Biasanya soal-soal itu memberi kata kunci tentang equilibrium, ini ya, kesetimbangan. Nah, itu nanti itu ya. Nah, yang kedua itu hukum Newton dua gitu ya. Nah, di sini. Nah, hukum Newton dua ini beda cerita. Ini ya. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi kalau sebuah benda kita kenai dengan gaya, dia pasti bergerak dengan percepatan A, gitu ya. Nah, jadi, nah, if an object is hit, ya, dikenai, it is hit by force F, gitu ya. Nah, ini, then an object, gitu ya, ini feel, ya, merasakan acceleration, nah, gini ya, acceleration E, gitu ya. Nah, ini. Jadi ada percepatannya sekarang. Jadi ada A di sini. Penyebabnya siapa? F, gitu ya. Jadi pahami ilustrasinya ya, biar kita nanti paham mengerjakan soal ya. Nah, sederhananya gini. Misalnya Mas punya suatu balok gitu ya. Nah, gini deh.
balok ini pasti punya massa dong, ya. Either either we pull or drag the mass m itu sama-sama menghasilkan acceleration a. Nah, misalnya benda ini saya tarik, ya, ini dengan gaya f atau kita push ke depan, maka akibatnya nanti benda ini akan bergerak ke kanan, ya, bergerak ke kanan dengan percepatan a. Gini ya. Nah, gini. Tuh. Jadi itu akibatnya. Jadi bendanya akan bergerak ke kanan dengan percepatan a. Nah, sehingga di sini gaya F ini jumlah gaya yang bekerja padanya, ya, jumlah gaya yang bekerja itu artinya nanti penyebab gayanya bisa jadi tidak mungkin satu, atau bahkan ada gaya hambatnya bisa juga, ya. Nanti itu sama dengan menghasilkan ini A, gitu ya. Nah, ini harus dikalikan dengan M, gitu ya. Massa dikalikan A. Nah, ini tunjuknya, gitu ya. Nah, atau bisa juga nanti biasanya kalau kita kaitkan, ya, misalkan kecepatan awalnya V0, nah kecepatan akhirnya VT. Nah, gini. Tentukan kecepatan akhir VT atau tentukan jaraknya. Nah, maka kalau kita menentukan jaraknya, ya, atau kecepatan akhirnya, petunjuknya apa, Dik? Petunjuknya harus tahu dulu apa percepatannya. A-nya ini. Nah, A-nya ini kan gini, ya, sigma F dibagi dengan M. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan sudah tahu ini, deh, nanti A-nya ini bisa kita pakai ketiga rumus yang kita punya itu, deh. Nah, rumus apa saja itu, Mas? Ini, yang VT, nah ini ya V0 plus A kalikan T. Nah, itu ada A-nya kan? Yang kedua, VT kuadrat. Itu V0 kuadrat plus, ya, plus minus ya, 2 AS. Nah, itu. Keluarnya itu A-nya yang menghubungkan percepatannya itu. Yang ketiga, S-nya ini ya, V0 T plus minus setengah AT pangkat pangkat 2. Ya. Nah, jadi A-nya ini adalah acceleration, ya, or percepatan, ya. Acceleration, itu ya. Satuannya meter per second pangkat 2, ya. M is stand for mass. Nah, satuannya kg, kilogram, ya. Sigma F. Nah, ini ya, ini jangan lupa vektor, ya. Nah, ini nanti ini termasuk. Nah, ini sigma F is total force yang bekerja pada benda, ya. Satuannya sudah pasti Newton, gitu ya. Nah, jadi perbedaan dari ini dan itu adalah terletak pada ada tidaknya gaya yang bekerja padanya. Nah, seperti itu ya. Itu. Yang satunya diam, yang satunya bergerak. Gitu. Nah, oke. Jadi ya, itu ya. Jadi ada hukum Newton satu, hukum Newton 2, dan nanti ada hukum Newton 3, gitu ya. Ini ya, hukum Newton 3, gitu ya. Nah, ini ya. Hukum Newton 3 itu bercerita tentang ini, Dek. Eh, aksi reaksi, gitu ya. Nah, bisa kita sederhanakan ini sebagai suatu gaya kontak, ya, kontak force. Jadi gaya kontak itu, kalau kontak itu artinya ada sesuatu yang bersentuhan dengannya, gitu ya. Contohnya, di kalau ini ada tembok, ya, ini ada tembok, ya. Hmm. Nih. Nah, jadi kalau misalkan saya dorong sebuah tembok ke kiri, ya, artinya kita memberikan aksi dong, jadi ya, F aksi, maka tembok ini akan memberikan reaksi kepada kita. Nah, arahnya berlawanan dengan dirinya, ya. Ini F reaksi. Nah, gitu.
Jadi ada sentuhan di sana, gitu ya. Nah, ini sifatnya itu berlawanan, Dik. Makanya harus ada tanda minusnya. F aksi nanti harus sama dengan minus F reaksi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini minus. Nah, tapi yang penting itu adalah bagaimana kita menguraikan semua gaya yang bekerja ya, melibatkan hukum tiganya juga. Itu bisa jadi. Nah, makanya nanti itu kita harus tahu, Dik, bendanya itu berada pada situasi apa, kondisi apa, sehingga kita merumuskannya bisa tepat ya, gitu. Nah, sekarang yuk kita coba pelajari secara perlahan. Secara umum, ada gaya apa saja yang bekerja di, gitu ya. Nah, ini dulu. Satu-satu dulu ya. Nah, ini. Macam-macam gaya. Ini penting sekali. Nanti kalau misalkan kamu mengerjakan soal. Macam-macam gaya. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama, yang paling sering kita pakai nanti di persoalan itu ya, satu selalu apa? Tentang gaya gravitasi. Nah, gitu ya. Jadi gaya gravitasi itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah percepatan gravitasi. Makanya nanti rumusnya gini. Ini W itu sama dengan massa dikalikan gravitasinya. Itu ya. Ini simpan dulu. Jangan lupa, jangan lupa ya. Yang harus diketahui nanti adalah ini arahnya, gitu ya. Arahnya itu ke bawah, gitu ya. Arahnya ke bawah. Nah, saya kasih contoh deh. Nanti itu ada banyak kasus. Nah, saya kasih tiga kasus ya misalnya ya. Ini, ini ya. Nih. Nah, nih. Apa itu, Mas? Nah, ini ada benda, Dik. Gini ya. Nih ya. Bendanya, ini ya. Ada tiga kasus misalkan ya. Nah, tentu saja masing-masing punya massa M. Ini ya. Ini massa M, ini massa M ya. Yang ini juga massa M. Nah, bagaimanapun posisi benda itu, ya entah mendatar, entah miring, entah vertikal, selalu punya gaya gravitasi yang arahnya ke bawah, Dik. Ya. Gambarkan dulu. Nah, gini ya. Ini W sama dengan massa dikalikan G, gitu ya. Nah, ini bagaimana, Mas? Yang ini sama juga. Ini ya. Ini W sama dengan massa dikalikan G, gitu ya. Ke bawah semua. Yang ini pun juga sama. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini W sama dengan massa dikalikan G. Itu ya, vertikal, D. Nah, loh Mas, memang ada benda yang seperti ini nempel, ada ya. Nah, kalau misalkan kamu punya penghapus papan tulis yang lengket di papan itu ya kayak gitu. Gitu ya, nempel gini. Nah, seperti itu ya. Itu harus diketahui, Dik. Karena penting. Nah, yang kedua, nanti itu Dek Felicia, dia, Livia itu harus tahu juga tentang ini. Hati-hati. Gaya normal, ya. Gaya normal ini aksi reaksi tadi, Dik. Gitu ya. Nah, jadi coba Mas gambarkan dulu ya. Nah, ini. Nih, satu, dua, tiga. Tiga. Nah, gini. Ini kurang lurus nih. Nah, wait. Nih ya. Nih, ini, ini yang kedua.
Ini yang ketiga. Nah, seperti itu. Ya. Apa itu gaya normal? Ya, gaya normal tuh istilahnya tuh gaya kontak, Dik. Ya. Kontak tuh artinya bendanya bersentuhan, ya. Bersentuhan tuh pasti bersentuhan dengan bidang dong, dengan tanah ya. Nah, itu. Nah, arahnya kemana? Nah, ini ya, yang penting. Arahnya, ini ya, arahnya nanti itu tegak lurus bidang. Ya, arahnya tegak lurus ya, dengan bidang. Gitu ya. Dengan bidang. Itu, Dek. Contohnya, Dek. Nah, perhatikan yang ini dulu. Nah, gini ya. Ini kan bidangnya gini ya. Nah, bidangnya kan ini, sejajar dengan warna merah itu. Nah, kalau bidangnya gini, kita tarik garis 90 derajat. Ini ya. Ini 90 derajat. Tekan sini, seret. Berarti ini N-nya ke sana. Itu gaya normalnya ke situ. Gitu ya. Tegak lurus dengan bidang. Gitu ya. Nah, yang ini juga sama, Dik. Nah, ini ya. Buat garis sejajar dengan warna bidangnya. Bidangnya kan gini, miring gini ya. Nah, kemudian kamu tarik garis tegak lurus ya, 90 derajat. Nah, gitu. Ya, straight. Nah, gini. Itu ya, N. Nah, seperti itu ya. Ini pasti miring, pasti ada sudutnya. Cuma pertanyaannya nanti, mengelola sudutnya ini bagaimana? Nah, itu PR tersendiri ya, nanti itu. Nah, ini. Yang ketiga, itu yang ini. Nah, kalau yang ini bagaimana, Mas? Ya, tarik aja. Nah, ini. Itu ya. Tarik 90 derajat. Sana nanti kan, ini ke sini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu, Dik. Oke ya. Nah, itu. Tuh, seperti itu. Nah, rumusnya N bagaimana? Ya nggak ada rumusnya. Nanti itu N itu nanti dikaitkan sama gaya vertikal yang lain. Itu ya, nanti ya. Nah, tapi poin-poinnya adalah kita minimal tahu gaya apa saja yang bekerja pada benda. Gitu ya. Nah, ini deh. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu nanti ada yang namanya ini ya. Yang ketiga itu ada yang namanya gaya gesek. Nah, gini. Gaya gesek ini timbul akibat gesekan ya, tentu saja ya. Ini. Ini timbul akibat gesekan. Nah, itu. Yang jelas, nanti harus kamu tahu ya. Nah, ini tahu apa, Mas? Arahnya itu nanti yang harus kita tahu ya, deh ya. Arahnya berlawanan. Ya, berlawanan dengan apa, Mas? Berlawanan dengan arah gerak benda, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum Mas tunjukkan rumusnya ya, deh ya. Nah, Mas ilustrasikan dulu nanti, deh. Nah, ini. Gaya gesek ini, Dek, sangat penting untuk mengetahui gaya normalnya itu kemana. Karena nanti perumusannya itu ada gaya normalnya, Dek. Livia. Dek Livia ya. Nah, ini. Jadi, ini. Tapi nggak semua sistem itu ada gaya geseknya ya, Dek ya. Tergantung soalnya itu mau mengasih si gaya geseknya nggak. Iya. Kak, tahu dari mana sistem ini ada gaya geseknya atau enggak? Nah, ini ya. Tahu dari mana sistem ini diperlukan gaya gesek atau tidak? Lihat dari soal ada koefisien geseknya enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini clue-nya tuh ini petunjuknya. Nah, nanti itu ada gaya gesek, ada mu-nya ya. Mu-nya itu adalah koefisien gesek gitu ya. Nah, itu kalau nggak ada berarti tidak ada gaya geseknya dong gitu ya. Nah, contohnya ini deh. Misalnya, nah misalnya ya, ini yang ini dulu deh. Misalnya pada benda ini Mas ingin narik benda warna biru ini ke kanan gitu ya. Nah, dengan gaya F. Nah,
berarti gerakannya kemana? Kalau Mas tarik ke kanan, berarti geraknya ke kanan juga dong, gitu ya. Nah, maka kalau gerakannya ke kanan, berarti gaya geseknya kemana, Mas? Ke kiri, ya. Nah, ini ya, ini saya sebut F gas ya, FG. FG itu gesekan ya, F gas, gitu ide ya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua ini ya, ini sudah jelas. Ini kalau bendanya miringnya seperti ini, jatuhnya pasti ke bawah. Tanpa kita tarik pun jatuhnya ke bawah, gitu ya. Nah, asumsi. Nah, ini ya. Ini pasti nanti ini. Nah, ini jatuh ke bawah sini ya. Ini dengan gaya W. Nah, pasti nanti arah gerakannya ke sini, gitu ya. Dan arah gaya geseknya berlawanan dong. Kalau itu jatuh ke bawah, nanti gaya geseknya ke sini. Ini ya. Ini Mas tuliskan di sini F gas. Nah, gitu ya. Gaya geseknya gitu. Oke. Nah, apalagi yang ini. Ini nggak mungkin ke atas. Kecuali kalau kita inginkan dia ke atas. Nah, ini pasti at least ini gayanya pasti W ya. Nah, ini W. Nah, berarti gaya geseknya kemana? Dan arahnya jatuhnya ke bawah ya. Maka nanti gaya geseknya ke atas ya. Nah, sini dong. Ini ya. Ini F gas. Nah, seperti itu ya. Oke, itu ya. Tuh, Mas, terus perumusannya gimana? Perumusannya. Nah, perumusannya gini nanti, Dek. Gaya geseknya itu nanti ada dua macam ya sebenarnya ya. Gaya gesek itu nanti secara perumusan itu ada yang namanya gaya gesek statis ya. Nah, ini ada dua rumusan. Ini Fs ini adalah mu s dikalikan gaya normal. Nah, ini namanya Fs ini adalah gaya gesek statis gitu ya dia. Nah, ini kalau mu s itu apa di mu s itu adalah koefisien gesek statis gitu ya. Nah, gini ya. Nah, belum kalau ada statis berarti ada yang kinetis dong. Ya, ada. Ini ya yang kedua FK gitu ya. Sebut FK gini deh. Nah, berarti ini mu K dikalikan gaya normalnya kan gini ya. Nah, di sini FK itu adalah gaya gini ya. Gaya gesek kinetis ya. Nah, mu K itu apa deh? Gaya gesek kinetis gitu ya. Nah, harusnya timbul pertanyaan nih deh dari Dek Livia. Kak, kapan pakai yang FS, kapan pakai yang FK? Nah, kita pelajari dulu deh. Ini kan statis ya, statis. Statis itu artinya apa, Dik? Diam ya. Artinya gaya gesek statis itu kepake ketika gaya geseknya itu mampu menghambat gerak benda hingga dia menjadi diam. Seperti itu ya. Nah, misalnya saya narik sebuah balok ya. Baloknya itu susah banget ditarik. Gaya geseknya besar banget. Berarti kita pakai gaya gesek statis ya. Nah, makanya dia diam. Maka nanti ini Fs ini kita masukkan ke perumusan hukum Newton yang ini deh. Nah, sigma F sama dengan nol. Ini ya. Nah, ini. Nanti kita kaitkan ke sini deh. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau kinetis artinya bergerak ya. Artinya gaya tarik kita atau gaya dorong kita masih menang dengan gaya gaya geseknya gitu ya. Misalnya kamu itu lagi naik motor tuh. Nah, di jalan itu ada pasirnya, ada hambatan-hambatannya, gaya geseknya. Sedangkan motormu masih bisa jalan, ya. Tapi gaya geseknya tetap ada kan. Sedangkan meskipun kamu masih bisa jalan dengan motormu. Nah, itu namanya gaya gesek kinetis. Artinya kita hitung gaya geseknya ini ketika dia bendanya bergerak. Kalau bergerak, sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, nanti di sini. Seperti itu, Dik. Nah, gitu ya. Itu. Sebenarnya ada satu lagi sih tentang ini ya, gaya tegangan tali ya. Nah, ini tuh. Oke.
Masih banyak lagi sebenarnya, ada dua lagi. Nah, tapi kita hold dulu lah ya. Kita coba latihan soalnya. Nah, ini. Ini. Oke, kita coba satu-satu. Nah, ini. Nah, kita tahan dulu ya. Nah, kita coba soal ini. Multiple choice questions. Nah, ini. Which of the following statements is correct? Gitu ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Ya, yang benar. Itu. Yang pertama, when a force acts on an object, kita ketika gaya bekerja pada sebuah benda, its motion state must change. Gerak bendanya berubah. Apakah menjamin gerakannya berubah? Nggak menjamin ya. Ini kata-kata must ini nggak bisa. Kenapa? Karena di sini kita lihat kasusnya ya. Nah ini selalu bisa saja dia diam, Dik. Jadi misalnya nih, saya tarik dengan ke sini, gayanya F1 gitu ya, misalkan 10 gitu ya, 10 Newton misalnya deh. Nah, ternyata ada gaya lain ya dari sini F2 gitu. Itu 10 juga. Nah, di sini jumlah gaya yang bekerja berapa di sini? Sigma F, berarti kan F1 dikurangi F2 ya kan karena berlawanan ya. Nah, berarti kan 10 dikurangi 10, 0 ya. Kalau 0, berarti percepatannya 0. Artinya its motionnya itu nggak change, nggak berubah. Berarti yang A itu nggak selalu ya, nggak selalu. Kurang general. Itu. Oke. Yang kedua, only one object, ya hanya satu objek can sometimes generate force. Ya, ya nggak harus one object ya, not only harusnya, not only one object yang terkadang bisa menggenerate, bisa membangkitkan gaya, tidak harus. Ya, nah tidak harus satu benda, bisa juga dua benda. Karena ada soal yang seperti ini. Nah kalau soalnya seperti ini bagaimana? Nah ini misalnya, ini ada dua benda, gitu ya. Ini ditarik ke sana kan bisa juga dua benda. Jadi kurang general ya. Jadi ini kata-katanya not only harusnya. Yang ketiga dia, yang C. The force acting on the same object, gaya yang bekerja pada objek yang sama, as long as it is of the same magnitude. Jadi gaya yang bekerja pada objek yang sama, selama dia itu besar yang sama, has the same effect. Nggak selalu. Karena gaya itu, gitu ya, itu kan dipengaruhi massa dan percepatan ya. Nah, ini ya, dipengaruhi oleh ini ya, gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh masanya ini. Itu. Jadi meskipun eh, F-nya itu sama, kalau F-nya beda ya nggak menjamin juga, nggak menjamin sama juga. Yang C kurang tepat ya. Yang D harusnya nih. As long as there is force, selama ada gaya di sana, there must be objects applying force and object receiving force, gitu ya. Nah, selama di sana ada gaya, berarti ada objek yang ada objek yang ada gaya yang bekerja pada objek dan yang objek yang menerima gaya. Iya, ini betul. Ini bentuk lain dari hukum dua, ya, sigma F sama dengan M kali A, itu ya, yang D. Nah, itu D, gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Coba kita Nggak soal lagi. ada. Oh ini, iya, ada gaya gesek juga. Sorry, ada gaya pegas juga ya. Nah, oke. Hmm, kita kita coba gaya pegas sekalian ya. Nah, intermezzo aja. Tapi ini gampang kok, Dik. Nah, ini. The elasticity coefficient of
spring is 200 Newton per meter. Ini ya. F-nya itu adalah 200 Newton per meter. If the spring extends by 0,2. Kalau misalkan pegasnya itu memanjang berarti ada perubahan posisi dong, ya delta X. Tuh, sorry, kok F ya? Koefisien itu bukan F, tapi K. Delta X-nya itu 0,2 meter, gitu ya. How much force is needed, gitu ya. Jadi ini intermezzo saja ya. Nanti detailnya kita bahas belakangan lah. Sebenarnya banyak sekali jenis gaya itu, gitu ya. Ini ada pegas, ini ada benda bermasa M, ya. Bendanya saya tarik nih. Nah, gini ya. Dengan sebuah gaya. Nah, ini ya. Ini berpindah sejauh ini ya, sejauh delta X. Maka nanti gayanya ini itu in general minus K dikalikan delta X. Ini. Apa makna minusnya ini? Nah, makna minus ini artinya itu semacam minusnya artinya restoring force ya, gaya pemulih. Maksudnya bagaimana Kak? Jadi kalau kita tarik pegas ke kanan, Dik, kamu bisa bisa bayangkan seolah-olah nanti pegasnya itu ketika ditarik ke kanan ada kecenderungan dia akan kembali ke kiri. Makanya itu berlawanan, gitu ya, restoring force-nya. Tapi kalau masukkan nilainya, nggak usah minus nggak apa-apa. Kita ambil magnitudenya saja. Berarti F-nya di sini kan K dikalikan delta X ya. 200 dikalikan 0,2. Nah, minus itu untuk menunjukkan dia restoring force. 200 kali 0,2, ya 40 Newton. Gitu ya. Jawabannya yang C. Itu deh. Gitu ya. Nah, seperti itu. Coba yang ketiga nih. As shown in the figure, sebagaimana ditunjukkan pada gambar, an object with a mass 6 kilo, ya, masanya 6 kilo ya. Nah, masukkan aja dulu. Nah, oh ya, gambarnya di sini ya. Masanya itu adalah 6 kilo. Nah, is stationary on horizontal tabletop. Jadi dia berada pada keadaan stasioner atau diam. And a force F of 10 Newton is applied horizontally to the right. Gitu ya. Jadi dengan gaya F-nya itu adalah 10 Newton. Ya. Nah ini, the dynamic friction coefficient, jadi koefisien gesek dinamik atau kinetis ya, sama saja, between the object and the ground is mu 0,2. Nah ini diketahui nih, mu k-nya 0,2, gitu ya. Tuliskan saja, mu k-nya 0,2. Ini, and the gravitational acceleration is 10, ya. Berarti ini g-nya itu 10, ini ya. Therefore, the resultant force acting on the object is berapa, gitu ya. Ya, ini kalau ada mu k, pasti ada GGC dong. Ya, kalau kita tarik F-nya ke sana, berarti dia ada gaya gesek ke kiri ya. Nah, kiri deh ya. Ini FG gitu ya. Nah, ini. Ya, gampang saja. Nah, ini tidak usah pakai M kali A ya, karena di sini tidak ada informasi percepatan ya. Dia. Nah, ini make sense. Karena pertanyaannya bukan percepatan di sini. Jadi kita tanyakan yang pertama ada gaya apa, Dik? F ya. Nah, F itu ini. Dan ini arahnya berlawanan dengan ini ya. Berarti kalau berlawanan dikurangi kan? Dikurangi F G. Gitu ya dia. Nah, gampang kan? Ya, dikurangi. Kita harus buktikan bahwa ini itu harus lebih besar daripada ini. Kenapa? Karena di sini itu mu k gitu ya. Gitu. Jadi gaya geseknya itu masih masih dapat membuat benda itu bergerak gitu. Nanti bisa dicari percepatannya nih. Dek. Nanti ya. Nah, ingat kita harus cari dulu gaya normalnya ya. Ini bendanya, ayo punya apa tadi? Arahnya ke bawah. Punya berat dong. W sama dengan M-nya 6, G-nya 10 ya. Nah, berarti berapa ini? 60 ya. Nah, gitu kan ya. Nah,
Itu ya, itu gaya gravitasi. Nah, di Livia lihat di sini ya. Nah, ini ada N-nya, terus nanti di sini ada gaya gravitasinya. Kita ambil kasus yang ini ya. Nah, jangan lupa juga bahwa nanti di sini ada N-nya. Oke. Nah, sekarang ini kan bendanya bersentuhan dengan lantai. Kalau dia bersentuhan berarti ada gaya normal dong. Nah, kita ambil di sini ya. Nanti di sini. Nah, tegak lurus ya dia. Nah, di sini. Nah, seperti itu. N. Dan bendanya arahnya kemana? Arahnya ke sumbu sini ya. Nah, ini kan ke sumbu X ya. Jadi kita lihat sumbunya deh. Ada, jangan lupa ya, sumbunya yang ke kanan kiri itu sumbu X, atas bawah itu Y. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, bendanya kan bergeraknya ke sumbu X, bukan ke sumbu Y. Artinya apa, dek? Artinya jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y itu nol ya. Nah, tak taruh sini deh. Artinya jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y itu nol. Karena bendanya tidak bergerak atas bawah. Y itu kan atas bawah. Kalau X itu kanan kiri, berarti ini gayanya itu pada arah X ya. Gitu ya. Nah, ya sudah. Yang sumbu Y ada apa? Yang pertama ada N. N ya, arahnya ke atas. N-nya itu. Nah, berarti ini N. Yang ke bawah itu apa? Yang ke bawah itu adalah ini, W ya. Kalau ke bawah berarti kan, kalau ke bawah berarti kan dikurangi ya. Nah, dikurangi W sama dengan nol ya. Maka di sini N-nya sama dengan W. Nah, W-nya itu berapa tadi? W-nya di sini adalah 60 Newton ya. 60 Newton. Gitu ya dia. Nah, ya udah kita masukkan ke sini, Dik. Nah, berarti di sini jumlah gaya yang bekerja pada arah X, gitu ya. F-nya itu adalah 60 ya. Oh, bukan, sorry. F-nya masa 60. Ini ya. F-nya itu 10 ya. Dikurangi. Rumusnya FG tadi apa? FG itu kan mu K dikalikan gaya normal ya. Nah, gitu kan. Mu K-nya di situ 0,2. Nah, ini ya. Nah, dikalikan apa nih? Dikalikan N. N-nya berapa tadi? 60 ya. Kalikan 60. Nah, ini 10. 0,2 dikali 60. Berarti kan 12 ya. Nah, berarti ini jawabannya minus 2. Loh, Mas, katanya tadi gaya yang depan ini harus lebih besar daripada ini. Nggak harus. Nggak harus juga. Bisa, kalau misalkan gaya geseknya lebih besar daripada gayanya, berarti bendanya diam kan? Berarti minus 2. Ya. Nah, kalau minus 2 itu berarti artinya apa, Dik? Minus 2 itu artinya dia itu bergerak pada arah X ke kiri. Ya. X itu artinya apa? Ini kan pada sumbu X. X itu artinya horizontally. Ya, horizontally minus itu left. Gitu ya. Horizontally to the left. Nah, gitu ya. Ada nggak? Oh, ini ada ya. 2 minus ini, left itu artinya minus ya, itu minus. Nah, itu. Kalau to the right itu positif. Nah, kalau nol dia diam, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini gaya geseknya menang dibandingkan gaya tariknya. Gitu. Oke, seperti itu. Oke, coba coba kita lanjutkan ya di nomor 4 ya. Ini, a particle is subjected to the to three horizontal forces. Gitu ya. With magnitudes of 3 Newton, 4 Newton, and 5 Newton respectively, berturut-turut. The minimum and maximum value of the common force of this force are, gitu ya. Nah, ini gampang banget nih. Kombinasi yang terbesar itu sudah pasti ini ya, jumlahkan aja yang terbesar. Maksimum, gitu ya. Maksimum ya jumlahkan aja. Sama-sama ke kanan semua, misalkan. Berarti kan 3 tambah 4 tambah 5 ya. Nah, berarti kan 12 ya. Nah, berarti ini sama ini nggak mungkin. Nah, ini gitu. Kalau minimumnya gitu ya.
Nah, minimumnya itu tuh 4 tambah 4 sama 3, 4 sama 5, 5 sama 3 gitu ya. Coba dicari kemungkinannya. Minimum itu ya kita nggak usah sebenarnya kalau minimum itu berapapun nilainya, minimum itu sudah pasti nol, sudah pasti nol. Karena benda itu minimal dia diam, maksimal dia bergerak. Harusnya 0 sama 12 ya. Oke, kayak gitu. Jadi tidak usah kita kombinasikan lagi gitu ya. Berapapun kombinasinya, gaya minimum itu kombinasinya pasti nol gitu ya. Loh mas, kenapa enggak ini? 3 tambah 4 7. 7 dikurangi 5 2. Jawabannya D. Nah, D masih bergerak. Belum minimum dia. Minimum itu dia diam. Gitu ya. Gitu. Coba cek kunci jawabannya ya. Apakah saya salah? Harusnya sih nol. Bener Gitu. kok, Kak. Bener ya? Ya, ya. Gitu. Iya. Oke. Mantap kalau gitu. Ya karena make sense. Nol tuh. Karena hukum satu itu minimum. Secara teori seperti itu. Gitu ya. Ini nomor 5. Kemarin clear ya. Nomor 5 sudah. Tadi itu saya ada lagi. Oh ini gerak melingkar. Ini gerak melingkar. Nanti kita bahas next ya. Mechanical wavelength ini and propagation. Nah ini nomor 9 nih. Oke. Ini tentang energi energi ya. But it's okay. Nggak apa-apa kita bisa bahaskan saja ya. Jangan dulu lah. Sebentar, sebentar. Ini ada lagi nggak tentang gaya? Wah ini dia. Ini yang bagus nih nomor 13. Sebentar, ada lagi kah? Ini. Nah, nih sudah ada coret-coretannya nih. It's okay, nggak apa-apa. The object is subjected to a constant force F as shown in the figure. Gitu ya. Moving on a smooth horizontal plane with time t. Then, oh ini pertanyaannya impuls ya. Nah, jadi ini kita lanjutkan saja ke bab impuls nih. Gak apa-apa habis ini. Nah ini. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Nah, ini ya kita simpan dulu saja pertanyaannya. Saya lanjutkan dulu dua dua gaya ya. Dua gaya yang juga sering keluar, yaitu gaya tegangan tali sama gaya pada lift ya. Nah itu. Oke. Baru kita lanjutkan tentang itu. Tentang apa namanya tadi? Tentang impuls dan momentum ya. Nah, pengertiannya aja dulu. Ini yang keempat nih ya. Nanti ada yang namanya gaya ini tegangan ini deh. Nah, tali. Karena kenapa tali, Mas? Karena masalah gaya itu sangat-sangat luas, gitu ya. Gitu. Karena soalnya itu beragam. Nah, kapan gaya tegangan tali muncul? Ketika bendanya itu ada talinya dong, gitu ya. Nah, paling simpel misalnya ini. Misalnya saya punya ini suatu benda ya. Contoh yang paling enak tuh katrol sebenarnya. Ini ya. Benda saya gantungkan dengan tali ya. Ini tali. Nah, ini. Ini bermasa M. Ini ya. Nah, yang pasti benda ini selalu punya gaya gravitasi arahnya ke bawah. Ini ya, itu W sama dengan massa dikalikan G. Dan tali warna biru ini, deh, itu kan menahan benda yang bawah. Kalau menahan, dia harus ke atas nih, gaya tegangan talinya. Nah, T gitu ya, menahan benda yang bawah. Kalau sama-sama ke bawah, nggak tertahan dong, semakin jatuh dia. Nah, gitu ya. Maksud saya apa? Maksud saya nanti ini kita bahaskan dua kasus ya, deh ya. Nah, ini minimalis lah. Ini kita bahas kasus yang paling minimalis. Nanti bisa kita perluas nanti. Nah, kasus yang pertama, gimana kalau misalkan talinya ini ditarik ke atas, gitu ya, ditarik ke atas. Nah, seperti itu. Nah, ini ya.
Yang pasti di Livia harus tahu bahwa ditarik ke atas artinya kan dia bergerak dong. Ya, kalau bergerak pasti ini sigma F sama dengan M kali A. Biasanya ditanya itu percepatannya, Dek. Nah, pertama, Dek Livia ingat dulu. Di sini gerakannya ke atas dan gaya yang sejajar dengan arah ke atas itu yang T, ya kan? Karena sama-sama ke atas nih. Ini sama ini, sama-sama ke atas kan? Yaitu T. Nah, ini arahnya ke atas dan ini W-nya berlawanan. Berarti dikurangi dengan W. Nah, W-nya itu M kali G. Nah, ini sama dengan M kali A. Nah, berarti tegangan talinya, jadi rumusnya ini. Pindah ke kanan ya. MG tambahkan M dikalikan A. Nah, gini deh. Nah, ini tuh sering sekali kasus-kasus tentang gaya itu. Ya, intinya banyak latihan soal saja. Jadi M-nya bisa kamu carry out, keluarkan ini sehingga ini M di sini G plus A gitu ya. Nah, gini deh. Tuh. Nah, seperti itu. Gimana kalau misalkan ini sekarang talinya itu, ini bendanya itu saya tarik ke bawah, gitu ya kan bisa juga. Nah, nah, ini saya tarik ke bawah nih. Nah, ini berarti sekarang gayanya ini sejajar dengan W-nya, kan sama-sama ke bawah, W dengan geraknya, gitu ya. Nah, berarti kan gini ya, deh ya, sigma F sama dengan M dikalikan A nih. Nah, ini yang sejajar dengan ke bawah itu W-nya, berarti W dikurangi T ya. W-nya langsung saya masukkan M kali G saja ya. M kali G, nah, itu ya, dikurangi T sama dengan M dikali A ya. Berarti T-nya di sini kan gini ya. Ini M kali G dikurangi M kali A ya. Sama-sama ada M nih. M-nya bisa dikeluarkan juga. Berarti T-nya sama dengan M dikalikan G minus A. Ini ya. Nah, gitu. Tuh ya. Tentu saja ini kasus yang masih minimalis ya. Nanti bisa aja kasus-kasusnya itu lebih susah dari ini. Tapi minimal kita harus tahu dulu. Gitu deh. Nah, ini. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Nah, ini yang kelima. Nih, ini ada yang namanya gaya tekan kaki ya. Nah, ini gaya tekan kaki. Biasanya pada lift ini ya. Nah, kalau kamu naik lift itu ya, nah ini, itu ada gaya tekannya tuh. Nah, ini. Jadi misalnya jadi saya punya lift nih. Nah, ini ya. Nih ya. Nih, di lift itu sudah pasti ada orang dong. Nah, gini ya. Nah, gaya tekan kaki itu apa, Dik? Itu N-nya, gaya normalnya. Gaya normal itu kan tadi apa? Gaya kontak ya, gaya sentuhan antara orang dengan liftnya. Nah, yang pertama pasti orang ini punya eh, gaya berat dong, ya. W itu sama dengan massa dikalikan G ya. Terus gaya kontak kaki dengan lift itu adalah N ya, D. Nah, ini arahnya tegak lurus dengan bidangnya, yaitu N-nya. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas ini dua kasus, D. Nah, kasus liftnya bergerak ke atas dan liftnya bergerak ke bawah ya. Nah, ini ya. Ini. Ini kalau gerak ke atas, satunya liftnya bergerak ke bawah, gitu ya. Nah ini, ya, ini sama juga di rumusnya sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah ini, yang pertama, ini gaya pada arah ini ke atas ini sama dengan N ya, sama-sama ke atas kan? Berarti gaya yang bekerja N berlawanan dengan W-nya, yaitu min MG sama dengan M kali A. Ya, sama juga ini. Berarti rumus N-nya sama dengan gini ya, deh ya. M dikalikan G plus A. Gitu ya. Nah, ini itu seperti itu deh, Livia. Nah, kalau ke bawah, nah berarti kita harus tahu nih gaya yang bekerja searah dengan yang ke bawah ini yaitu W-nya.
Nah, itu ya. Berarti kan W dikurangi N ya. W-nya langsung aja itu. W-nya kan M kali G dikurangi N ya. Itu sama dengan M kali A. Gitu ya. Berarti di sini N-nya sama nih. Perhatikan ini N, G, minus A. Gitu ya, itu ya. Nah, seperti itu. Ya, itulah setidaknya 5 gaya dasar ya. 5 gaya dasar yang ada pada, apa namanya, ada gaya ada di alam semesta lah, itulah istilahnya ya. Nah, itu. Nanti sisanya itu masalah latihan soal saja. Nah, itu. Nah, kita lanjutkan satu materi lagi. Sedikit aja. Kita bahaskan ini, tapi yang berbasis pengenalan aja ya, yang ini. Kita bahas ini ya, momentum and impulse. Kalau law of conservation of momentum, itu nanti ya kekekalannya. Itu panjang juga penjelasannya. Nah, seperti itu. Ini, saya kenalkan ya. Ini, ini ya, momentum dan impuls ya. Nah, ini. Nah, yang pertama dulu di sini ada momentum ya. Nah, ini. Jadi gini, Dik. Ini ilustrasinya ya. Misalkan saya punya suatu benda ya, benda apapun lah, bendanya bermasa M, bergerak dengan kecepatan V. Nah, ini ya. Nah, ini. Misalnya, Dik, bayangkan Dek Livia ya, punya teman. Temannya itu ada yang gemuk, ada yang kurus tuh. Dek Livia ditabrak masing-masing. Ditabrak orang kurus dan ditabrak orang gemuk. Ya, yang kurus masanya kecil, yang gemuk masanya besar. Yang Dek Livia rasakan kan berbeda. Lebih sakit ditabrak oleh orang yang gemuk. Betul begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti berarti masanya berpengaruh, M-nya berpengaruh. Itu ya dia. Nah, beda cerita lagi di kalau misalkan di Livia ditabrak sama-sama oleh orang kurus, misalkan ya, sama-sama kurus nih, masanya sama misalkan. Nah, sama-sama orang kurus, misalkan 60 kilo, yang satunya jogging, terus adiknya Delivia ketabrak, yang satunya lari, Delivia ketabrak. Lebih sakit yang mana? Lebih sakit ditabrak oleh orang yang lari. Artinya apa? Kecepatannya pun juga mempengaruhi rasa sakit yang Delivia rasakan. Gitu ya, dia. Artinya, ukuran rasa sakit yang Delivia rasakan atau ukuran ketahanan Delivia menghadapi sebuah benda yang bergerak itu namanya momentum, deh. Makanya nanti ini ukuran momentumnya itu adalah P ya, itu mass time by velocity, massa dikalikan kecepatan itu ya. Ilustrasinya pastikan Devia paham ya. Nah, itu ini ya, M itu adalah massa ya, massa itu satuannya kilogram. Nah, ini V itu adalah kecepatan gitu ya. Nah, satuannya meter per second. Nah, P itu apa? P adalah momentum gitu ya. Satuannya kilogram meter per second gitu ya. Nah, ini. Nah, itu seperti itu deh. Bisa dipahami ya. Yang kedua itu ada impuls. Impuls gitu. Nah, ini. Nah, saya kasih ilustrasi lagi deh. Ini ya. Nah, ini. Misalkan saja di Livia main bola atau main padel gitu ya. Main padel kan apa namanya, ngena suatu bola. Katakanlah ini bolanya di Livia kenakan dengan padel gitu ya. Nah, di Livia kasih gaya F. Nah, ini bolanya di apa namanya, ditangkis gitu ya dengan sebuah gaya F. Ini ya, kecepatannya V0. Nah, apa akibat dari benda ini kalau dikenai dengan gaya? Apa akibat sebuah bola yang kita mainkan dengan padel? Bolanya kan bergerak dong, ya. Bolanya bergerak nih. Nah, bolanya bergerak, kecepatannya berubah nggak? Pasti berubah. Nah, ini ya. Jadi, ini
berubah kecepatannya. Nah, katakanlah kecepatannya jadi V2 ya. Nah, ini awalnya jangan V0. Asumsikan awalnya itu V1, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, coba dilihat, Dek. Ini kecepatannya berubah. Betul ya? Kalau kecepatannya berubah, berarti momentumnya berubah juga dong. Ya. Di sini momentumnya P1, di sini momentumnya P2 ya. Nah, berarti gimana nih, Mas? P1 itu kan sama dengan, ingat, rumusnya M kalikan V ya. Massa dikalikan V1 dong. Nah, ini ya. P2 dulu deh. M, M kalikan V2 ya, kalau P2. Kalau P1, berarti kan ini ya. M dikalikan V1. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada perubahan momentum, Dek. Nah, delta P. Delta itu artinya perubahan, Dek, Olivia. Berarti kan P2 dikurangi P1 ya. Di sini, ini berarti kan M V2 dikurangi M V1 ya. Nah, ini ya. Maka delta P-nya keluarin aja. Nah, ini V2 dikurangi V1. Itu ya. Ini hold dulu. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika dia apa namanya, ketika raket padel, perjalanan raket padel dari satu tangan mengenai suatu bolanya, pasti kan butuh waktu dong. Ya, dari sini ke sini. Nah, ini kan butuh waktu. Jadi ya, waktunya sebesar delta T. Artinya butuh waktu, nggak mungkin butuh waktu. Bahkan ketika main tenis pun, ketika mengayunkan raket dari raket ke bolanya, itu butuh waktu kan. Setelah waktunya itu sebesar delta T. Artinya, kalau kita punya gaya, artinya gaya F yang bekerja pada selang waktu delta T itu kita sebut dengan impuls gitu ya. Nah ini, jadi impuls ya. Nah, impulsnya itu rumusnya apa, Dik? Impuls itu sama dengan gaya dikalikan delta T gitu ya. Nah ini, nah ini. I itu adalah impuls ya. Satuannya sama, kilogram meter per sekon. F itu gaya, satuannya Newton. Delta T itu adalah selang waktu gitu ya. Gitu deh. Nah, seperti itu. Loh, Kak, sekarang apa hubungannya impuls sama perubahan momentum? Ya ini deh. Nah, kalau kita memberikan impuls pada sebuah benda bermasa M, atau kita memberikan suatu gaya selama selang waktu T, selang waktu delta T pada sebuah masa M, mengakibatkan kecepatannya berubah, V1 menjadi V2, artinya mengakibatkan perubahan momentum sebesar delta P. Gitu ya. Nah, ini. Itu ya, maka hubungan impuls dan momentum itu seperti ini, Dik. Ya, ini hubungan impuls dan momentum, gitu ya. Ini impuls itu sama dengan ini, Dik. Nah, delta P, gitu ya. Atau kalau kita hubungkan nanti ini impulsnya kan ini F dikalikan delta T ini ya sama dengan M dikalikan V2 dikurangi V1. Ini kan rumus yang tadi, delta P-nya itu. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ada juga grafiknya, nih. Nah, nanti ada grafiknya nih. Nah, nah, ini grafiknya ya. Jadi nanti ini biasanya grafik impuls dan momentum itu begini. Nah, impuls biasanya ditanyain. Ini ya. Ini impuls, sorry, ini gaya, ini selang waktu. Ya. Ini T gitu ya. Nah, misalkan saja ketika T1, gaya yang bekerja itu adalah F gini ya. Nah, ini sama juga ketika T2 misalkan. Nah, gini ya. Maka nanti impulsnya itu adalah luas bawah grafik juga. Nah, dengan syarat sumbu Y-nya F, sumbu X-nya T. Gitu ya, nanti ini. Ingat-ingat ini ya. Impuls, kalau ada grafik, gitu ya, grafik FT. Impulsnya itu adalah luas bawah
grafik gitu ya. Nah, ini itu. Nah, nanti next itu kita bahas kekekalan ya. Nah, ini kita bahas satu soal dulu deh sebelum kita akhiri. Ini kok hilang? Mana ini? Satu soal dulu. Nomor 13. Ini ya. Oke, ini. Dan impulsnya berapa? Nah, ini deh. Perhatikan gaya ini. Nah, ini kita baru pertama kali ya menghadapi gaya yang miring. Nah, berarti ini pengetahuan vektornya harus mantap nih, Dek, kalau ada seperti ini. Yang pertama, sudah pasti nanti ini gayanya dapat diproyeksikan ke sini, gitu ya. Ini dan ke sini. Itu ya. Yang ke sini itu adalah fx. Nah, gini ya. Yang ke sini itu adalah fy, gitu ya. Nah, ini gambarnya gini, Dek. Proyeksi ke sebelah sudutnya, ini kan sudutnya di sini. Proyeksi proyeksi ke sini itu langsung aja pakai cos ya. Itu hacknya. Alasannya nanti saya beritahukan next ya. Nanti gini, ini f cos theta, itu ya. Kalau proyeksi ke sebelah sudutnya. Tapi kalau di sini, kalau fy di sini kan di sini ini kan jauh dari sudut ini. Nanti nanti pakai ini aja. Fy itu f sin t sin theta, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini impulsnya ada macam-macam di sini, Dek. Nah, impulsnya itu ada macam-macam di sini. Ada impuls akibat gravity, gitu ya. Itu. Ada impuls akibat gravity, akibat tension, tegangan, ya. Akibat reaction force, ada impuls of the apa ini? Impulse of the resultant force has a direction to the right, gitu ya. Nah, ini kita cek dulu yang pertama ya, akibat gravity ya. Nah, ini kan gini. Ini ada gaya gravitasi ke bawah ya. Perhatikan di sini M kali G. Nah, ini. Nah, ini gaya normalnya itu ke atas ya. Jangan lupa ya. Ini. Berarti di sini ada tiga gaya. Fy, M, sama Mg. Nah, ini. Rumusnya tadi masih ingat-ingat ya, rumusnya itu ya. Rumusnya impuls, ingat sumbernya gravity. Itu kan tadi gini rumusnya. F dikalikan delta T. Ya, F dikalikan delta T. Nah, ini. Nah, delta T-nya waktunya ya biarkan T saja. Tapi hati-hati di sini, Dek. Nah, di sini ya. Yang akibat gravity itu yang mana? Apakah N, apakah F sin theta, atau Mg? Ya jelas Mg-nya. Mg ini kan akibat gravity. Berarti masukkan saja. F-nya dengan M dikalikan G dikalikan T. Nah, gitu ya. Seperti itu. Tuh. Jadi ini harusnya bukan Ft sin theta ya. Nah ini. Salah ya. Gitu. Atau katakanlah kalau kita nyatakan dengan sin itu seperti ini. Nah ini kan jumlah gaya yang bekerja pada arah Y itu kan 0 D. Ada siapa saja? Ada F sin theta, yang ke atas ya, F sin theta, yang ke bawah, yang ke atas lagi itu ada N, nah masukkan ya N-nya ya, yang sama-sama ke atas jumlahkan. Yang ke bawah itu Mg, nah, minus Mg. Berarti di sini kan Mg-nya bersama dengan F sin theta, tambahkan N kan. Nah, berarti harusnya itu impulsnya di sini, Mg-nya di sini, kamu ganti dengan ini. Berarti kan F sin theta, ini ya, tambahkan N, nah ini dikalikan dengan apa ini? Dikalikan dengan T. Nah, di sini kan tidak ada N-nya, sedangkan di sini ada N-nya. Nah, gitu ya, gitu deh. Seperti itu. Nah, nih, yang kedua, the impulse of the tension is Ft cos theta. Itu ya, tension ini tegangan ya. Ini, tension itu tekanan, gitu ya.
Berarti kalau tekanan itu adalah gaya gaya tekan benda pada lantai, ya. Berarti gaya tekannya itu katakanlah F ini ya. Ini F tension, FT gitu ya. Nah ini. Berarti FT-nya ini kan gampang sekali. Nah, berarti di sini gaya yang ke atas itu adalah F sin theta tambahkan N dikurangi mg, F tensionnya itu Ft. Nah, kini harus sama dengan nol di sini. Berarti gaya tensionnya di situ, Ft itu F tension ya. Berarti kan sama dengan mg dikurangi N dikurangi F sin theta. Nah, salah ya harusnya ya. Di sini cuma ada F cos theta doang. Sedangkan di sini ada tiga gaya, tuh dua tiga. Berarti enggak ya? Ini salah ya. Nah ini. Gitu. Kalau akibat reaction force itu gaya normal di N-nya. Itu ya. Kalau ambil N-nya, ya sudah. Ini N-nya kan bisa kamu manipulasi di sini. N-nya. Berarti N-nya di sini kan mg dikurangi, ya mg dikurangi F sin theta kan. Nah, gitu ya, F sin theta. Nah, sedangkan di sini cuma ada M dikalikan G doang. F sin theta-nya nggak ada. Salah ya. Nah, yang D, the impulse of the resultant force has a direction to the right. Make sense ya. Kenapa? Karena karena pada atas bawah itu sigma FG-nya sama dengan nol. Sedangkan to the right itu artinya apa? To the right itu kan kanan, horizontal. Horizontal itu kan sigma Fx sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja pada X itu apa, Dik? Yaitu ini, F cos theta, Fx-nya. Ya. Berarti di sini F cos theta sama dengan M kali A. Gitu ya. Nah ini, berarti F yang bekerja di sini itu adalah MA dibagi cos theta ya. Berarti impulsnya, rumusnya apa tadi, D? I sama dengan F dikalikan T kan? Gitu ya. F-nya apa? F-nya ini. Nah, ini M kali A per cos theta dikalikan T. Ya, masuk akal. Ini F-nya ini Fx ya. Nah, itu. Nah, itu. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kuncinya itu uraikan semua gaya yang bekerja, D. Yang tension itu adalah tekanan, ya. Gaya tekan itu Ft, sebut saja Ft itu gaya tekannya ke bawah gitu ya. Terus kalau gravity itu mg-nya, kalau reaction force itu n-nya, kalau resultant force pada itu fx-nya. Nah, seperti itu. Oke ya, gitu aja ya, Dek, ya. Ada pertanyaan sama sini? Nggak ada sih, Kak. Tapi ini Nggak ada ya? kalau Aman ya? misalnya Ya sudah, kita lanjutkan eh lagi ya. Nanti, eh, hmm, itu yang tadi itu bisa nggak aku simpulin kalau misalnya gaya yang horizontal tuh pasti cos theta, terus gaya vertikal sin theta gitu bisa nggak aku simpulin kayak gitu? kalau horizontal betul, cos theta. Kalau yang vertikal, sin theta dan n. Ya, ada n-nya. Oh, Jangan lupa, ada kayak kontaknya. Gitu. Ini, n-nya hmm, ke atas. Nah, yang ini f sin theta ke atas. Gitu ya. oke. Gampangnya gini, gampangnya gini, bahasa orang awamnya. Udahlah, intinya bendanya bergerak ke kanan, bukan ke atas bawah. Nah, itu aja intinya. Hmm, ya Tahu ya dari ya. mana? Nah, tahu dari mana nih kata-kata ini? Nah, sebenarnya dari sini tuh bisa kita langsung jawab cepat saja. Horizontal itu kan kanan kiri. Yang ada kanan kirinya Mm-mm. itu kan cuma ini doang. Right. Sedangkan semua yang Oh, ada di sini, gravitasi itu vertikal. Tension itu vertikal juga. Reaction force itu vertikal semua. ABC itu vertikal. Itu cara cepatnya ya. Itu. Tanpa without calculation. Kalau yang saya di mm-mm. sini berikan kan pakai kalkulasi. Seperti itu, Dik. Hmm, bisa di logika gitu ya, Kak? Iya, bisa di logika banget. Oh, Gitu. oke. Yes, betul sekali. Oke ya. Mm-mm. Oh ya, Kak, ini Hmm, minggu depan aku itu ternyata Senin sampai Jumat itu nggak bisa kan. gak apa-apa. Jadi kayaknya minggu depan Sabtu aja. Terus minggu depannya lagi 3 kali pertemuan gitu bisa nggak? Boleh, boleh. Kabar-kabar aja nanti.
Sabtu ya? Oh, oh. Nah, oke. Kalau itu yang 3 kali pertemuan bebas sih harinya apa aja terserah kakaknya. Iya. Soalnya aku kan fleksibel juga. Jadi yang paling enak kapan gitu boleh Heeh. nanti infoin aja. Boleh. Iya. Siap-siap. Iya, bisa-bisa. Nggak masalah. Oke, Heeh. Oke. iya. Berarti udah ya ini Kak. Iya, sudah. Heeh. Iya. Nanti Makasih saya, ya. iya, makasih. Oke, duluan ya dia. Oke, selamat belajar.